잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Zuria dari kelas 2 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Inovatif. Nah, materi kali ini yaitu Human Capital. Video materinya di selanjutnya. Happy watching. Jadi untuk materi kali ini yaitu Human Capital. Nah, untuk yang pertama yaitu ada arti dan pentingnya Human Capital. Ini ada istilah human capital yang pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua yaitu perilaku, yang ketiga usaha, dan yang terakhir ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut ini. Nah, ini adalah faktor yang pertama, yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Untuk faktor yang kedua, yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Untuk faktor yang ketiga, yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Jadi selanjutnya yaitu materinya peran human capital. Yang pertama itu ada sebagai kunci keunggulan organisasi, yaitu terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua yaitu ada aset fisik, di mana terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan bahkan modal intelektual. Selanjutnya, materi kedua dari peran human capital, ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Ini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Jadi untuk B yang pertama yaitu buy atau membeli, di mana mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. B yang kedua yaitu build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. B yang ketiga yaitu borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. B yang keempat yaitu bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. B yang kelima atau yang terakhir yaitu bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya itu ada materi yang terakhir yaitu mengidentifikasi human capital. Di sini terdapat 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, yaitu karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga
Perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Selanjutnya, untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik atau kemampuan komputer. Yang kedua, ada lever skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lainnya. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir, ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Untuk materi kali ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.